kotak penalti sekitar 6 pemain Ghana untuk menyambut tendangan penjuru. 7 pemain, harus hati-hati Indonesia. Ada Abdul Razak, Salifu, Yakobo umpan langsung di kotak penalti, dan benar saja mereka mampu memenangkan duel udara Anor. Tapi jika pemain Indonesia melakukan cover yang baik, mereka pun akan sulit untuk bisa meraih bola, Bu Maruf. Iya, dan sejauh ini memang cover yang dilakukan juga cukup baik ya, terutama untuk duel-duel bola atas. Termasuk kita saksikan bagaimana ini duel yang memang sudah bisa di ini ya, memang cukup tinggi lompatan yang dilakukan ya, sangat tinggi ya. Anor tadi dia muncul dari Liga 2 dan kemudian ada benturan di sana, berbahaya. Walaupun mereka mampu meloncat tinggi, tapi ya, jika ada gangguan tentu tidak akan seleluasa untuk mengambil bola, Bu Maruf. Sebenarnya mereka tidak nyaman ya untuk bisa menempatkan bola dengan enak ya, dan itu harus dilakukan. Setiap melakukan duel udara meskipun kalah jumpingnya, tapi minimal ada gangguan dan kemudian berani untuk ikut melompat, tidak sekedar menunggu. Nampak pemain Indonesia nomor punggung 17 Rafli Muhammad Asrul. Ya, ini pemain yang di laga pertama menjadi starter, Bu, sekarang diturunkan. Asal klub PSM Makassar yang sempat trial di klub Yunani. Ya, sempat mendapatkan perhatian juga ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kualitas ketika menghadapi Indonesia cukup bagus. Nah, kita lihat siapa yang akan digantikan. Pak jauh, ada Ronaldo berduel tadi. Anor, tengah Anor. Ya, Sarvo, sangat bebas kita lihat. Isaac, Anor lagi. Shooting langsung tadi dari Yakobo, lalu jauh tadi. Sebisa mungkin harusnya memang tidak mengambil sekali ya bola. Beberapa kali pemain kita memutuskan untuk mengambil bola itu sekali, dan itu mudah di keeping oleh para pemain dari Ghana. Abbas Salifu tadi terjatuh. Berbenturan atau nutmeg ya. Berbenturan dengan rekan sendiri, betul. Cukup keras. Berbenturan dengan Isaac Papu. Ahmad Asrul gantikan Niko. Grup Persija Jakarta, Alfianto Niko cukup bagus sebenarnya di pertandingan babak pertama ya, dan dia sempat memberikan sebuah trupas tadi ya, hampir menciptakan berbuah asis, tapi masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Ghana dan pemain belakang dari Ghana. Raka Cahyana menjunjung bola dengan sangat baik. Asro bisa kehilangan bola ke Raka Cahyana. Jatuh di kaki pemain Ghana, Gago. Ada cermak dari Gago. Ronaldo Kuate umpan ke depan, ada Amping. Ronaldo Kuate berduel dengan Isaac. Amangkuah, gagal Amangkuah untuk bisa mendribble bola dengan, maksudnya Abdul Razak tadi mendribble bola dengan sempurna. Abdul Razak bola mengarah ke Anor tapi gagal. Oki Caraka, Fikri langsung arahkan kepada Cecep, dekat dengan penjaga gawang Anane Vincent. Aaron Esel, Amangkuah, Anor tadi masih Amangkuah depan, dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Fikri gagal direbut tadi, kita lihat oleh Isaac, kerjasama yang apik oleh Anor. Anor sudah kepada Amangkuah, kini Cece Ferdiansa rebut bola ke depan, arahkan kepada pelanggaran jelas dilakukan oleh Aaron Esel tadi kepada Oki Caraka. Ya, mengangkat kaki sangat tinggi ya, terlalu tinggi dan sangat beresiko tadi. Aaron Esel, pemain kelahiran 30 Juli 2005, Aaron Esel, kapten ke-11 dari klub Beckham United.
sangat tinggi luar biasa. Sangat tinggi betul. Dan ini tapi setidaknya itu menunjukkan bagaimana kemampuan body yang dimiliki oleh Hoki Caraka ya, sangat kuat dia untuk bisa berduel tadi, Bung. Dan hampir tadi dia lepas dari kawalan. Ronaldo Kote berduel. Kapten kesebelasan Aron tadi. Asrul gagal, Asrul memberikan umpan ke depan. Ferdiansyah. Jangan yang sangat keras. Dan saat melawan Meksiko pun para pemain Ghana bertarung sangat keras, Bung Maruf. Ya, tapi kalau kita lihat ini momentumnya tepat ya, karena memang ada keterlambatan yang diperlihatkan oleh pemain kita ya. Agak terlambat tadi dia untuk sudah mengambil keputusan. Amangkua menyapu bola tadi. Tampil agak keras di babak kedua ini para pemain Ghana. Tertinggal bolanya tadi. Ini Cece Ferdiansyah. Umpan jauh ke depan. Tidak offset. Hoki Caraka. Bebas Hoki. Siapa yang akan diberikan Hoki umpan kotak penalti? Oh, terlepas. Kita lihat. Raka Cahyana. Alhamdulillah. Mencetak gol buat Indonesia di menit ke-57. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, macan, manis dan cantik. Sebuah gol yang sangat penting buat Indonesia di turnamen ini, Bung Maruf. Ya, kita lihat sebuah gol yang sangat terskema, gol yang dengan penyerahan yang sangat baik, diawali dari umpan dari sisi kanan tadi, dan kemudian tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Anane dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Caraka. Kita lihat di sini onside. Kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat baik, usaha yang sangat baik dari Hoki Caraka. Tapi tidak terlepas dari blunder yang dilakukan penjaga gawang Anane Vincent yang gagal untuk bisa meraih bola dengan sempurna. Dan bebaslah kita lihat Raka Cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan penjaga gawang untuk bisa memberikan Indonesia keunggulan sementara 1-0 atas Black Satellite Ghana di turnamen Mars Revelo ini, Bung Maurice Revelo ini, Bung Maruf. Ya, dan ini juga tidak lepas dari ini bukan kali pertama kalau kita saksikan bagaimana penjaga gawang dari Ghana Anane sering melepas menangkap bola. Tapi kali ini refleks yang diperlihatkan oleh pemain kita sangat baik tadi. Bagaimana dia berhasil membaca situasi dan memanfaatkan situasi dan mencetak gol. Oh, tackling yang gagal tadi. Sapu lagi oleh Hamad Rusadi. Asrul, sangat baik Asrul. Oh, luar biasa Fikri. Masih Fikri, bukan sebuah pelanggaran, terlepas dari kita lihat sendirian dan alhamdulillah. Kepisan yang sangat-sangat cantik tadi dilakukan oleh Cahya Supriyadi, Bung Maruf. Iya, sebuah super save yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi ketika dia terbang dengan baik untuk bisa menepis bola. Tapi ini juga menjadi warning bagaimana ketika kita terlalu nyaman, terlalu terlena, melakukan kesalahan dan hampir saja tadi kesempatan bisa dimiliki oleh pemain dari Ghana. Tendangan penjuru Ghana tadi gagal untuk menyambut bola kapten ke-11 dari Ghana Aaron Ezel tadi untuk menyambut tendangan penjuru. Masih unggul sementara ini Indonesia 1-0 atas juara dunia usia 20 di tahun 2009, Bung Maruf. Ya, sudah lama itu, Bung Maruf. Sudah lama ya, dan kemudian mereka juga sempat absen dalam beberapa tahun terakhir untuk di Piala Dunia U20, Bung. Tapi setidaknya mereka di 2013 mereka masih menempati posisi peringkat 3. Dan kemudian mereka juga adalah juara di Africa Youth Champion di tahun 2021. Baik, tekanan balik dilakukan Indonesia. Usaha mengejar kita Hoki Caraka. Sarfo ke kanan. Gagal kita lihat Abdul Razak. Masih 30 menit, masih terlalu jauh, Bung Maruf. Masih terlalu jauh memang untuk merayakan situasinya keunggulan Indonesia, karena bagaimanapun tekanan yang dilakukan oleh Ghana juga masih datang berkali-kali. Tapi setidaknya berkali-kali juga pemain Indonesia, barisan belakang Indonesia berhasil meredam. Kesalahan umpan yang sangat-sangat gawat yang dilakukan para pemain Indonesia. Beruntung berhasil dihentakan kembali oleh Indonesia.
Oki Calaka berduel dengan kapten kesebelasan. Luar biasa kapten kesebelasan dari Ghana, Aaron Ezel. Sulit tadi buat Oki untuk bisa meraih bola dari kau. Oh, terlepas tadi Raka Cahyana. Harus berbagi akurasi passing, pengambilan keputusan dengan situasi seperti ini, terutama di area-area sepertiga pertahanan, Bung. Amang Kuah depan, gagalkan tadi sangat baik. Tendangan penjuru buat Ghana. Punggung 8 Aksan Fikri bermain cukup apik. Ada salah satu pemain bintang dari Ghana nomor punggung 11 sedang dipersiapkan, yaitu Zuberi Ibrahim yang bermain saat lawan Meksiko. Dan ini berarti sudah ada 4 pergantian, Bung, total yang dilakukan oleh tim Ghana. Di babak pertama tadi ada 1 pergantian, kemudian babak kedua sampai menit ke-62 ada 3 pergantian yang dilakukan. Yang terakhir adalah pemain nomor 11 Zubairu Ibrahim. Ahmad Ferrari gagal memberikan umpan sempurna, kini tekanan balik dilakukan pada pemain Ghana Anor. Amang Kuah gagal. Luar biasa. Ke kanan ada Cecep Ferdiansa. Masih Cecep. Siapa yang akan diberikan oleh Cecep? Cecep berusaha menerobos sendirian. Usaha yang sangat luar biasa, namun tanpa perhitungan matang tadi. Ya, karena dia juga ragu memberikan bola pada Ronaldo Kuateh ya, Bung, ya. Karena Kuateh memang sudah sempat turun, tapi dia masih ragu untuk memberikan bola. Dan ketika Ronaldo dalam posisi onside, dia sudah ada 2 pemain yang mengawasi pergerakannya. Sulit untuk bisa melepaskan umpan tadi. Niko dan juga Fahrezi. Bench tadi. Cahyana memenangkan duel di udara. Sapu lagi oleh Fikri. Duel Ronaldo. Kini Aaron Ezel ke belakang pada Anane Vincent. Oh, hati-hati tadi. Hampir saja direbut pemain Indonesia. Asrul berusaha merebut bola. Kini Aaron. Umpan ke samping panjang kepada Gogo. Pada Agiapong Agustin. Masih Agiapong Agustin. Umpan jauh ke kiri. Pati oleh Anor. Masih Anor. Anor berusaha masuk ke dalam. Shooting Anor. Aha. Jauh tadi. Tapi usaha yang sangat berbahaya juga buat Indonesia jika dilakukan terus-menerus dan sangat bebas, Bung Maruf. Iya, Anor melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tadi sebelumnya juga sempat tercatat bagaimana Abdul Razak Abdullah juga melakukan tembakan dari luar kotak penalti, memberikan indikasi bahwa sebenarnya para pemain dari Ghana mulai sedikit tidak terlalu percaya diri ketika harus membawa bola sampai masuk ke daerah pertahanan, berbeda dengan babak pertama. Jadi harus banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi wasit terlalu sering membiarkan permainan keras dari Ghana, Bung Maruf. Ya betul, beberapa kali ya selalu dibiarkan ya, Bung, ya. Oh, Yakubu, hati-hati Indonesia. Sangat bebas tadi kita lihat Salifu Abbas tadi untuk mendapatkan bola di kotak penalti. Beruntung. Sangat bebas, syutingannya sangat lemah, Bung Maruf. Ya, dan memang dia dalam posisi yang tidak terlalu baik tadi untuk mendapatkan bola ya. Dengan sangat lemah tendangan yang dilakukan. Beruntung memang justru itu cukup menguntungkan Indonesia. Nampaknya ada sedikit masalah dari kaki Salifu, nomor punggung 15 Jonas Ajay masuk menggantikan Yakubu. Padahal Yakubu adalah salah satu pemain yang cukup menonjol ya dengan skill yang dimiliki, kemampuan Zubairu dribblenya. masuk, Zubairu ya, Ibrahim baru menggantikan masuk. Yakubu. Inilah Zubairu Ibrahim. Ajay. Justru sepertinya para pemain Ghana yang mereka tidak sering mengalami kram ya, Bung, ya, sepertinya ya. Stamina para pemain Indonesia luar biasa juga. Iya, Bung. sangat Di bawah terlihat. tekanan yang sangat keras dan ketat, tapi stamina dan fisik mereka masih cukup baik untuk bisa bertahan hingga menit ke 65 ini. Apakah
di atas ini pemirsa akan mulai turun atau tidak akan kita tunggu Bung Aruf. Betul, tapi yang paling penting adalah bahwa sudah ada momentum yang dimiliki ya. Satu gol itu menurut saya menjadi sangat penting dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari para pemain. Dan sejauh ini kalau kita saksikan bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh pemain tengah kita seperti misalnya tadi Rafli Asrul, kemudian kombinasi dia dengan Arhan Fikri cukup nyaman ketika mainkan bola di tengah. Tapi yang paling penting adalah meminimalkan kesalahan dan pengambilan keputusan. Saliku keluar tadi, pemain Indonesia juga ada pergantian pemain. Ronaldo Kuateh nampaknya digantikan di babak kedua ini. Memang sudah agak sedikit turun performnya Bung Aruf. Turun iya, tapi tidak lepas juga memang ada pengawalan yang dilakukan ya. Jadi kemanapun Ronaldo Kuateh bergerak pasti selalu ada satu pemain Ghana yang mengikuti dia. Bahkan ketika Ronaldo turun ke bawah menjemput bola, ada satu pemain yang mengikuti pergerakan dari Ronaldo Kuateh. Karena ini memang pemain yang mendapatkan sorotan ya, dan mendapatkan perhatian bukan hanya di Indonesia tapi juga di media luar. Dia disebut sebagai pemain yang memang sangat potensial sehingga layak untuk diwaspadai. Hudaifi masuk nomor punggung 6. Dan juga nomor punggung 15 Ricky Pratama. Balik Ghana lewat Amangkuah. Oh, bengong saja kita lihat tadi Cece Ferdiansyah. Kini Zubairu Ibrahim angkat bola di kotak penalti. Oh, terlepas, hati-hati. Yokomo shooting. Digagalkan tadi. Masih di kotak penalti kita lihat Abdul Razak. Masih Isaac pada Gopyong. Agustin tadi kepada kapten kesebelasan Aaron Esel. Umpannya masuknya kepada Abdul Razak digagalkan oleh Edgar Ampeng tadi. Ball nampaknya pemain Ghana. Ya, tadi sebuah peluang yang diciptakan oleh Ghana tidak lepas dari mungkin agak bola kaget ya dari Freji Al-Hudaili. Sekarang dia baru pertama dan kemudian sudah mendapatkan bola. Tapi pressure kemudian kembali berhasil diminimalkan. Umpan jauh kita lihat. Jatuh di kaki Gogu. Amangkuah ke tengah. Sangat bebas tadi kita lihat Sarvo pada Gogu. Ini Agopyong. Agustin, umpan terobosan sangat baik pada Abdul Razak. Hati-hati, umpan langsung di kotak penalti. Ada Isaac. Gagalkan Indonesia. Jatuh dari kaki Aaron. Ini Ghana, Amangkuah berhadapan dengan Cecep tadi. Umpan jauh masuk kepada Anor Immanuel, namun gagal tadi Bung Maruf. Ya, kembali tekanan yang tidak bertaji, tekanan yang tidak memberikan pressure berarti ke daerah pertahanan dari Indonesia dan tidak mengancam sama sekali penjaga gawang Cahya Supriyadi. Menunjukkan bahwa intensitas tekanan tetap ada, tapi kemudian kualitas tekanan yang dimiliki belum memberikan ancaman berbahaya. Ini Agiapong kembali, Aaron Esel dari Ghana. Berusaha meningkatkan tempo lebih cepat lagi. Amangkuah di kiri. Masuk ke dalam Amangkuah, umpan masuk ke depan. Dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Dibuang kepada Raka. Ini Raka, umpan ke depan lagi. Ada kita Cece Ferdiansyah. Oh, hati-hati Asrul, sangat bebas tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat terjatuh tadi pemain kita, tapi dibiarkan saja oleh wasit. Ya, situasi yang membuat kita jelas dagdikduk ya. Apa yang terjadi, bagaimana Asrul tadi tidak terlalu cermat mengontrol bola, tapi kemudian ada penyelamatan yang sangat baik tadi. Offset ya harusnya Bung. Ya, karena pergerakan ya. Dia sudah pergerakan mengambil keuntungan tadi. Dan ini gangguan ya, sudah pelanggaran sebenarnya. Pelanggaran pertama menurut saya. Ketika pemain nomor 10 tadi, Emmanuel Anor sebenarnya sudah melakukan gangguan ke pemain kita. Masih tergeletak penjaga gawang Cahya Supriyadi. Zenan Radoncic. Asisten pelatih dari Sintayong. Luar biasa berjibaku dengan sangat-sangat
keras tadi jaga gawang Cahya Supriyadi, tapi memang tidak ada pelanggaran kebenaran. Ya, kalau yang pertama ya ketika nomor 4 ya, ketika pemain kita tadi ya, Ferrari ya. Tapi ada gangguan menurut saya karena tadi agak mengganggu tadi. Ya, bangku cadangan dari Indonesia cukup cemas untuk melihat perjuangan rekan-rekannya. Abdul Karim Zito terus berpikir bagaimana untuk bisa menembus jala atau gawang Indonesia yang masih tetap tidak jebol hingga menit ke-71 ini. Secara organisasi permainan, tim Indonesia cukup baik, Bung Maruf, Iya. untuk meladeni tim-tim kuat seperti Ghana, Venezuela, dan kita akan lihat nanti saat melawan Meksiko. Iya, kuncinya melawan Meksiko ya. Yang sejauh ini kalau Venezuela cukup menjanjikan dan kita hanya kebobolan 1 gol, kita juga tidak kalah dari sisi kualitas serangan. Tapi kemudian menghadapi Ghana, kita lihat juga bagaimana di awal-awal mendapatkan tekanan, nervous karena pressure setelah kalah di laga pertama, tapi pelan-pelan bisa mulai bangkit, menemukan ritme, dan puncaknya saat bisa mencetak gol. Karena pemain Indonesia memanfaatkan momentum ketika bisa melakukan bombardir ke daerah pertahanan dari Ghana di masa injury time babak pertama. Momentum itu tidak ingin coba dilepaskan, dan dengan melakukan sepak bola yang lebih positif dengan menekan pertahanan Ghana sejak awal. Gagal tadi Ghana lewat kaki Muhammad Ferrari. Amangkuah shooting J dimentahkan oleh Asro. Ada kapten ke-11 Ghana, Cece Ferdiansa, umpan terobosan sangat baik. Kita lihat ada Hoki Caraka, masih Hoki Caraka shooting. Oh Tuhan, gagal Hoki untuk bisa memanfaatkan peluang sangat baik, tapi memang sudutnya agak sempit, Bung Maruf. Iya, sudah sempit. Tapi apa yang dilakukan oleh Hoki? Bagaimana kecepatan larinya? Bagaimana keputusannya melakukan tembakan? Dan ini memang bola yang tidak diduga sama sekali oleh Hoki sebenarnya. Bola mengarah ke dia sehingga dia mencoba untuk mengambil keputusan melakukan tembakan kembali. Sangat baik tadi shooting dari Hoki Caraka, tapi memang penjaga gawang berada dalam posisi yang sangat baik untuk menutup sudut gawang sehingga hanya menyisakan sudut sempit. Terjatuh tadi mengenai lutut dari pemain Indonesia, Amangkuah. Harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Dan ada jeda break dulu, Bung Maruf. Ya, dan sejauh ini yang harus kita lihat adalah bahwa pemain Indonesia sangat baik dari sisi penampilan, organisasi, fisik mereka juga terlihat masih cukup stabil. Kemudian kemampuan mereka duel, speed mereka juga cukup baik untuk bisa mengimbangi. Dan bahkan tadi kita saksikan ketika sebelum cooling break ada momen yang sangat baik yang dimiliki oleh Hoki Caraka yang berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari Ghana, Anane tadi. Inilah sang pencetak gol yaitu Raka Cahyana, pemain kelahiran Banyumas 24 Februari 2004 dan kini memperkuat Persija Jakarta sejak 18 Maret 2001. Pernah menimba ilmu di Sekolah Sepak Bola Bekasi Raya. Sangat baik penampilannya di sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, sangat baik, dan di puncaknya adalah ketika dia berhasil mencetak gol dengan reaksi yang baik, sudah berada di kotak penalti dari Ghana dan memanfaatkan situasi kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Ghana, Anane tadi. Sudah bersiap masuk kembali Amangkuah, pemain asal Ghana. Pemain yang kini menimba ilmu di Benap FC. Yapong, Agustin sangat cepat. Oh, bebas, sangat bebas. Hati-hati dan oh Tuhan. Oh Tuhan, hati-hati Indonesia. Sangat bebas kita lihat Abdul Razak. Peluang yang sangat terbuka, kesalahan koordinasi yang sangat-sangat tidak baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya. Kita lihat di sisi kanan. Agak terlambat naik ya kalau kita saksikan ya, bagaimana tadi Raka Cahyana terlambat naik untuk kemudian bisa melakukan trap offside, sehingga tadi peluang yang sangat terbuka yang diberikan oleh Ghana. Di tekanan balik Abdul Razak, belum out, umpan lagi kita lihat pelanggaran.
terhadap Ricky Pratama. Dilakukan oleh Agiapong. Agustin tadi. Tendangan bebas Indonesia. Ahmad Rusadi. Ke belakang. Ada Cahya Supriyadi. Umpan kepada Ricky, maksudnya Cahya, namun gagal. Dipotong tadi oleh Sarvo. Dan Cahya juga cukup berani untuk terlibat dalam permainan ya Bung ya. Ketika dia menerima bola, kemudian dia juga berani untuk sedikit menahan terlebih dahulu dan memberikan kepada rekannya. Umpan jauh pada hoki. Ada Ajay, ada Vincent. Oh, hampir saja terlupa dikejar oleh VCC Ferdiansyah. Gagal Ferdi untuk bisa meraih bola tadi. Ada kepanikan yang terjadi di barisan pertahanan dari Ghana kalau kita lihat momen yang dimiliki oleh pemain kita. Kita saksikan. Agak ragu-ragu tadi sebenarnya hoki. Masih menimang-nimang bola Cahya. Kembali direbut para pemain Ghana. Putus di kaki Astro. Namun Sarvo tadi. Kembali tekanan dari Abdul Razak. Gagalkan oleh Ahmad Rusadi. Masih Abdul Razak berputar-putar. Usaha melewati pemain Indonesia ke belakang tadi Abdul Razak. Agiapong, masih Agiapong ke kanan. Masih kita lihat Abdul Razak kembali kepada Agiapong Agustin. Angkat di kotak penalti. Oh, Aisak langsung tinggi umpannya didapatkan. Kita lihat lagi ada Sarvo. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Indonesia melakukan tekanan lewat Cecep Ferdiansyah. Masih diraih oleh Cecep. Oh, kita lihat Hoki Caraka. Masih Hoki, umpan pendek saja, umpan langsung jauh maksudnya tadi. Dikejar oleh Hoki, berhadapan dengan Amangkuah. Oh, gagal. Pelanggaran kah atau offset, Bung Maruf? Pelanggaran, Bung. Hoki tadi melakukan gangguan ya. Jadi memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hoki Caraka. Tapi bagaimana kepercayaan diri dari para pemain, pantang menyerah, menekan, dan kemudian mengejar bola. Menurut saya menjadi sebuah bentuk bagaimana motivasi sangat tinggi yang dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran diraih atau kartu kuning diraih oleh Hoki Caraka. Ya, di sini, Bung. Oh ya, betul ada gangguan pelanggaran ya. dari Hoki. Sangat jahil tadi. Oh, peluang dari Ghana hampir saja membuahkan hasil. Ini Amping Edgar. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Asrul. Ya, Asrul sering kehilangan bola ya kalau kita lihat, dan dia juga agak lemah ketika duel tadi. Sangat baik Cecep. Pemain asal Persib Bandung. Raka. Cecep lagi. Sangat baik tadi. Oh, hati-hati. Kapten kesebelasan Aaron Sarvo. Sapu lagi oleh Muhammad Ferrari. Jatuh di kaki penjaga gawang. Anaknya Vincent dan Muhammad Ferrari. Gogu. Sarvo. Sangat bebas para pemain Ghana. Yang bisa sibuk melakukan pertahanan. Amangkuah dicocor saja sangat baik oleh Raka Cahyana. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, perjuangan terutama di dua posisi fullback Indonesia ya, fullback kanan kemudian fullback kiri. Di sisi kanan tadi bagaimana Raka Cahyana juga bekerja dengan sangat keras menutup setiap daerah yang coba dieksploitasi oleh para pemain dari Ghana. Sementara di sisi kiri kita saksikan juga Basit Yoshimi yang masih dari Jepang meminta pemain Indonesia agar keluar, yaitu Raka Cahyana, untuk mendapatkan perawatan, karena memang peraturan seperti itu, dia harus keluar. Benturan yang cukup keras dengan Amangkuah tadi. Agent Ampofu Amangkuah, pemain asal klub BNF FC, umur 22 tadi. Dan penjaga gawang Indonesia Cahya Supriyadi juga mendapatkan perawatan dari tim medis. Ada sedikit masalah dengan ankle atau kakinya, Bung Maruf. ankle ya, kalau kita lihat ya ada sentuhan di posisi ankle ya untuk
Raka. Memang lapangannya tidak terlalu baik, Bung Maru. Iya, sangat. Ada sedikit bergelombang. Iya, ini kategorinya nggak mengkhawatirkan ya sebenarnya. Bukan sedikit lagi, tapi memang terlalu bergelombang sehingga para pemain juga tidak terlalu nyaman ketika mengontrol bola. Yang paling berbahaya saat melakukan bola atas dan kemudian pendaratan, khawatirnya pendaratan menjadi tidak sempurna. Marcus Horizon, mantan penjaga gawang Indonesia yang jadi pelatih kiper, asisten pelatih kiper Indonesia. Ya, kita harap ada efek positif ya dari Marcus ya, karena dia juga menjadi salah satu penjaga gawang yang sebelum digantikan oleh Kurnia Mega ya. Menurut saya Marcus Horizon adalah penjaga gawang yang sebenarnya teknik dasar kipernya tidak terlalu baik, Bung Maru. Tapi keberanian ya, Tapi keputusan-keputusannya sangat betul. luar biasa baik. Iya, dan itu yang membuat dia juga hampir Sangat istimewa. iya. Selain postur tubuhnya memang sangat baik ya. Iya. Amang Kuah, bebas dia, umpan bola ke tengah. Ada Ferrari, dibiarkan saja oleh Raka Cahyana. Amang Kuah, umpan lempar ke dalam. Digagalkan oleh Cecep. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Ghana karena kesebelasan dari Arunison kepada Gogo. Isaac. Agiapong Agustin. Abdul Razak, sangat baik Abdul Razak. Datang membantu, kita lihat Dimas Pamungkas. Berusaha melewati para pemain Indonesia. Oh, di kotak penalti kita lihat Anor. Amang Kuah. Umpan di kotak penalti, keluar dari sarangnya penjaga gawang yang sangat-sangat cantik. Tadi kita lihat Cahya Supriyadi. Ya, keputusan yang sangat tepat Cahya Supriyadi, dia memotong umpan tadi. Dan menurut saya menjadi salah satu juga langkah yang baik ketika dia keluar dari sarangnya. Sudah terpincang-pincang nampaknya penjaga gawang Cahya Supriyadi. Hoki Caraka berduel, gagal tadi Hoki, datang lagi Sarvo, main Ghana Isaac, ini Sarvo lagi, umpan terobosan terlalu mudah dilewati. Oh, dibuang saja, kita lihat oleh Amping, datang kita lihat Anor, masih Anor. Oh, sangat bebas Isaac, syuting Isaac, membentur Ferrari. Kini ada Anor Immanuel, masih Anor, bersama nanti Edgar ke belakang, ada Agiapong, masih Agiapong Agustin, meliuk-liuk melatih Ricky Pratama, dicocor saja oleh Ricky Pratama dan keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam inilah Ricky Pratama. Kini Gama lagi, kapten kesebelasan Aaron, panjang umpannya ke kiri, ada Amang Kuah, satu sentuhan di kotak penalti Amang Kuah. Offside nampaknya, padahal skemanya sangat-sangat berbahaya, Bung Maru. Sangat berbahaya, sangat matang, sangat terstruktur kalau kita lihat bagaimana tadi memindahkan bola ke sisi kiri. Offside yang Sudah pertama offside, ya. ya. Offside yang pertama, bukan offside tadi yang menyambut bola, tapi yang offside yang pertama ketika tadi Aman Kawah menerima bola ya. Nah, skema yang diperlihatkan sangat baik. Sangat berbahaya, Bung Maru. Strukturnya sangat baik. Jadi memindahkan bola dari posisi kanan kemudian ke kiri, dan di situ 1-2 sentuhan, tapi sentuhan kedua tadi Aman Kuah tadi sudah dalam posisi offside. Ferrari langsung kepada Hoki, kontrol dada. Asrul, Hoki Caraka, masih Hoki, luar biasa Hoki Caraka. Tidak mengenal menyerah, untuk terus bisa meraih bola. Melawan kepungan dari pemain Ghana tadi. Ya, kelebihan dia adalah bagaimana cara melindungi bola juga cukup baik, kemudian bagaimana dia juga sangat berani untuk duel. Raka Cahyana pada Hoki namun gagal, direbut lagi oleh Asrul, masih Asrul. Ke kanan kepada Cecep, kembali kepada Asrul, umpan langsung pada Hoki, masih Hoki, umpan balik lagi, ada Cecep, kembali kepada Cahyana, masih Cahyana, ada lagi kita lihat, ada Cecep Ferdiansyah, angkat di kotak penalti, Amping gagal tadi, sundulannya jauh-jauh dari sasaran. Inilah Cecep Ferdiansyah. Sangat baik penampilan Cecep Ferdiansyah kalau kita lihat sejak dia masuk sebagai pemain pengganti, bagaimana dia bukan hanya ikut membantu menyerang, tapi juga menutup, bekerja sama dengan Raka Cahyana untuk menutup lubang di sisi kanan pertahanan Indonesia. Ram nampaknya striker Indonesia Hoki Caraka yang menangkap Garuda Select, yaitu Hoki Caraka. Pemain yang memperkuat PSS